Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah mendengar suara saya sebelum saya melanjutkan renungan saya? Ya. Mungkin beberapa hari yang lalu atau yang tepatnya seminggu yang lalu kita sudah pernah, mungkin dari Bapak Ibu atau dari kita semuanya sudah pernah menonton viral yang ada di YouTube mengenai seorang pria yang ada tinggal di Bekasi atau tepatnya di Harapan Indah. Nah, terkadang kita sering mendengarkan kata tetangga itu adalah saudara kita. Artinya bahwa mungkin pada saat kita dalam masalah, mungkin dalam hal-hal yang kita perlukan, yang paling utama menolong kita adalah tetangga. Tetapi kalau kita melihat bahwa peristiwa yang terjadi pada minggu kemarin itu, ya ada seorang pria bernama Moses Bagus Prakoso itu ditabrak oleh tetangganya sendiri. Nah, dari peristiwa ini saya teringat satu pernyataan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mungkin firman Tuhan ini sudah puluhan kali, sudah ratusan kali, sudah ribuan kali malah kita sudah membacanya. Karena saya tahu bahwa yang hadir semuanya pada pagi hari ini adalah senior-senior juga dan rekan-rekan sepelayanan yang pasti sudah menghafal semua ayat ini. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan mengingatkan kembali lagi untuk bisa berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema renungan saya pagi hari ini berjudul Persaudaraan. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitahukan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita semua sebagai saudara-saudara dalam Tuhan bersyukur kalau hari-hari ini, dan kita sudah lihat di berita-berita bahwa Presiden kita sudah mengizinkan kita untuk dinyatakan bahwa COVID sudah dibebaskan. Nah, jadi kita sangat bersyukur sama Tuhan bahwa kurang lebih 3 tahun kita mengalami penderitaan yang mungkin secara jasmani dan juga rohani itu mungkin merasa ketakutan dan tertekan. Begitu hari ini seperti pesan daripada firman Tuhan pagi hari ini bahwa sekalipun COVID itu berlalu, kita akan selalu tetap memiliki kata persaudaraan seperti pesan Mazmur yang tadi saya bacakan kepada kita semuanya, yaitu pesan Mazmur pada pagi hari ini persaudaraan. Merespon dari Mazmur 133, kita diingatkan untuk terus bekerja bersama, tolong menolong dan bahu membahu, bukan sikut menyikut. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau dan berpesan bahwa mari kita mau terus bekerja sama, bukan kita terpecah-pecah. Kita harus saling tolong menolong dan saling bahu membahu, bukan sikut menyikut. Serta kita harus memiliki kesadaran persaudaraan
Sebab dengan kesadaran persaudaraan sebagai keluarga Allah dan keluarga serta sesama manusia, kita dapat bekerja dengan baik secara bersama-sama serta dapat saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Pesan persaudaraan ini penting buat kita. Ada hal penting untuk membangun pengertian kita tentang pentingnya persaudaraan. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sering mendengarkan kata bahwa tetangga itu adalah saudara yang terdekat, selain saudara daripada keluarga Tuhan. Itu pun bersyukur ya kalau mungkin di antara lingkungan tempat tinggal kita itu ada saudara-saudara dalam Tuhan. Tetapi yang paling dekat adalah tetangga. Tapi hari-hari ini memang kata persaudaraan itu sudah semakin hari semakin banyak dilupakan oleh orang lain. Ya di sini tidak ada, tetapi mungkin di sana atau di kota yang lain. Pesan penting itu adalah jika pemazmur mengakui tentang kebaikan dan keindahan diam bersama dengan rukun. Kata baik, kita garis bawahi kata baik ya. Saya coba memparalelkan dengan teringat dengan Kejadian pasal 1 tentang cerita penciptaan. Setiap Tuhan menjadikan satu bagian bumi dalam hari-hari. Maka akhir dari katanya Tuhan itu atau firman Tuhan berkata, mengatakan itu selalu baik adanya. Kata baik di sini tidak lain adalah berguna bagi kehidupan dan kelangsungannya. Jadi bukan secara estetika atau keindahan saja, tetapi berfungsi sebagai kehidupan. Pada persepsi itu, saya mencoba memparalelkan dengan pengakuan pemazmur. Hari ini kita diingatkan bahwa ada pengakuan pemazmur Raja Daud seperti di ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya cuma ambil kata intinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi yang pertama, pengakuan pemazmur kita ingat sebagai pesan dari Mazmur hari ini. Yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini menyatakan bahwa persaudaraan yang rukun atau diam bersama dengan rukun itu adalah penting bagi kelangsungan hidup, baik dalam keluarga Allah dan lingkungan masyarakat. Kelangsungan hidup hanya bisa berjalan kalau orang-orang diam bersama dengan rukun, saling tolong menolong, saling bahu membahu, sebab diam bersama dengan rukun bukan seperti satu kumpulan benda mati. Jadi kalau kita saling tolong menolong, saling hidup bersama, saling bahu membahu, itu bukan adalah benda mati, tetapi itu semua adalah benda hidup. Tetapi diam bersama dengan rukun yang hidup akan tercermin dari interaksi saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Untuk itu, hari ini Tuhan berpesan, mari, di antara kita tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya sama, apapun status kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diam bersama dalam persepsi persaudaraan seperti penjelasan di atas tadi, kemudian oleh pemazmur diandaikan. Jadi diam bersama itu diandaikan seperti minyak pengurapan dan embun yang turun. Dua-duanya memiliki makna yang sama. Minyak pengurapan itu adalah minyak yang baik dan yang mahal. Dan minyak yang berguna penahbisan jemaat. Minyak yang baik yaitu minyak yang suci atau kudus. Dengan demikian persaudaraan yang rukun itu
dan diam bersama dengan rukun tidak lain adalah satu akar suci atau kekudusan, melangsungkan kehidupan bersama. Jadi itu berfungsi bagi kelangsungan hidup. Dengan kita hidup rukun bersama dan diam bersama, kita tahu bahwa kita menyampaikan kekudusan yang Tuhan inginkan. Kita tahu bahwa itu lama daripada minyak dan embun, bahwa Tuhan mau kita hidup selalu kerukunan, selalu hidup tolong-menolong, bekerja sama, dan itu adalah di dalam tuntunan Tuhan supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Ya, kita tahu bahwa kita semuanya tidak tidak selalu suci ya. Terkadang kita bisa mengalami hal-hal yang mungkin secara manusia kita lemah. Tetapi kita tahu bahwa kita dalam proses menuju kepada kekudusan. Kita harus mempertahankan, apalagi kita tahu bahwa setiap kita adalah pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam ketidakkudusan, baik perkataan, baik tingkah laku kita, tetapi kita akan selalu diproses menuju kepada kekudusan itu. Dan yang kedua, ayat yang ketiga, tapi saya ambil katanya hanya kata mengenai kata embun. Embun itu fungsinya menyegarkan, dan karena embun itu memiliki fungsi menyegarkan, segala sesuatu yang dari kemarin kita lihat penuh dengan kegersangan. Artinya bahwa kita tahu bahwa embun itu adalah suatu hal yang kalau saat kita bangun pagi, makanya kalau kita bangun pagi kita akan bertemu dengan embun. Karena embun itu dapat menyegarkan suasana cuaca di hari saat pagi dan menghilangkan kegersangan di hari kemarin. Saya teringat kemarin bahwa ada seorang anak yang saya ingatkan karena memang kalau dia sering ke bimbel itu selalunya siang melulu. Saya tanya, kamu bangunnya jam berapa? Bangun jam 1, Bu. Lah, kok kenapa bisa bangun jam 1? Habis saya tidurnya jam 3 pagi, Bu. Akhirnya saya jelaskan, kalau kamu sebagai anak masih dalam pertumbuhan, itu tidak bagus tidurnya sampai sekian jam pagi, apalagi jam 3 pagi kamu tidurnya. Makanya kamu bangun pagi, kamu tidak akan ketemu embun. Kamu akan ketemunya itu matahari yang sudah mengeringkan embunnya. Lalu dia bertanya begini, embun itu apa, Bu? Itu makanya mulai besok pagi kamu bisa bangun pagi dan kamu bisa melihat, kalau kamu lagi melihat tanaman kamu, di atas tanaman itu, di daun itu ada air. Dan itu menandakan itu embun yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ya namanya anak-anak ya begitu lagi. Setiap hari bangunnya siang. Sudah dinasihatkan berkali-kali tetap aja. Nah, ini menandakan bahwa terkadang kehidupan kita itu mengalami kegersangan. Tapi melalui embun yang Tuhan berikan. Contohnya pagi hari ini bersyukur Bapak Ibu kita semuanya bisa bangun pagi-pagi. Sekalipun belum bisa melihat embun di luar. Tetapi kita tahu bahwa ada kesegaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ketika kita tidur, kita bangun pagi, kita bisa menemukan keindahan para panorama yang sangat indah itu disebabkan oleh embun. Jadi dia bersama dengan rukun dalam persepsi persaudaraan, berfungsi dalam kelangsungan hidup dan menghidupkan serta menyegarkan. Mari Bapak Ibu kita hari ini diingatkan supaya kita saling menyegarkan antara satu dengan lain dengan segala karunia-karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pemazmur sendiri mengakui hanya disitulah suasana diam bersama dengan rukun. Melalui embun ini pemazmur menyampaikan bahwa kita mengakui hanya disitulah suasana diam bersama dengan rukun. Persaudaraan yang utuh tanpa membedakan latar belakang.
Jadi di antara kita saling menyegarkan tanpa membedakan latar belakang. Lalu Tuhan akan menjanjikan kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah hal yang paling penting. Dalam suasana persaudaraan seperti ini, yang kita butuhkan adalah apa yang akan dia lakukan bagi kepentingan bersama dalam situasi seperti ini. Kita tidak membutuhkan persaudaraan yang hanya melihat status, yang hanya melihat jabatan, yang hanya melihat tingkat pendidikan kita, yang hanya melihat golongan kelas atas atau kelas bawah, ataupun warna kulit, ataupun rambut dan sebagainya, dan ataupun lihat kondisi fisik kita. Melalui pesan Mazmur hari ini, saya memberikan kesimpulan dari Mazmur 133 ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Yang kita ketahui bahwa persaudaraan yang Tuhan inginkan adalah diam bersama dengan rukun, bukan diam sendiri. Dulu waktu saya belum bertobat, saya selalu diam sendiri. Tetapi hari-hari ini saya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak mau mendengarkan atau pendapat orang lain, dan juga mungkin egosentris yang kita miliki. Nah, jadi kita hidup bersama, persaudaraan yang rukun, saling tolong-menolong, bahu-membahu, hasilnya minyak yang merupakan lambang kesucian dan kekudusan hidup, serta mengeluarkan embun yang menyegarkan jiwa yang dahaga. Akhirnya, saya akan kembali membacakan ada 3 ayat firman Tuhan sebagai akhir daripada renungan saya pagi hari ini, dan biar kita merenungkannya di dalam satu hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Filipi 2 ayat 2-3, demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di dalam komunitas gereja GBI Bethel, Tuhan memberikan teman-teman pelayanan yang sangat mendukung saya dalam pelayanan. Biar kita benar-benar bersatu hati, sehati sepikir, sejalan untuk mencapai tujuan amanat agung kerajaan Allah. Dan biar nama Tuhan yang ditinggikan saja. Terpujilah bagi nama Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.